Sementara itu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi imbas dari penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dalam permohonannya, Roy Suryo mengaku mengalami kerugian material dan imaterial imbas upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Jika dirincikan, dalam permohonannya kerugian material yang dialami Roy Suryo sebesar 106 juta rupiah, sedangkan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. Dan jika ditotal, Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi. Selamat siang Salam, apa hasil dari sidang pra-peradilan Roy Suryo pada hari ini? Ya, Ardi dan juga pemirsa, baru saja sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Ini sedang diskors dan baru akan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang hari nanti. Di mana tadi dalam persidangan memang ada sejumlah poin penting yang kami simak secara seksama. Memang tadi salah satu poin yang disampaikan oleh pihak termohon terkait dengan pihak termohon ini mempertahankan argumentasinya terkait dengan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, baik itu dari penggeledahan, penangkapan hingga penahanan, ini sudah sesuai dengan peraturan hukum ataupun juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dari pihak Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini secara sewenang-wenang dan juga melanggar hukum. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa putusan dari pra-peradilan pertama pada beberapa waktu yang lalu ini juga menegaskan bahwa majelis hakim ataupun juga hakim tunggal ini sudah menguji keabsahan seluruh tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya. Ini dinyatakan tindakan yang sewenang-wenang dan juga tindakan yang melanggar hukum. Tapi tadi pada inti pokok yang disampaikan oleh pihak termohon justru menyampaikan bahwa seluruh tindakan tadi seperti penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan memang ini terjadi adanya perbedaan pendapat antara kubu dari Roy Suryo maupun juga kubu dari pihak termohon, yakni dari Polda Metro Jaya. Dan juga dapat kami informasikan juga bahwa tadi selain mempersoalkan keabsahan proses dari hukum, Roy Suryo juga mengajukan ganti rugi, mulai dari ganti rugi material dan juga imaterial, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk kerugian dari material sendiri ini disampaikan kurang lebih 206 juta rupiah yang nantinya uang tersebut akan didonasikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa nantinya pada pukul 2 siang hari nanti akan dilanjutkan kembali dengan sidang pra-peradilan yang pada pagi hari tadi, yang memang nantinya akan dilanjutkan di ruang sidang yang berbeda. Karena memang pada ruang sidang pada pagi hari tadi ini kondisinya ataupun juga ruangannya cukup sempit, sehingga ini dari kubu Roy Suryo maupun juga dari kubu termohon begitu ingin meminta adanya pergantian ruangan sehingga nantinya ini bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan jawaban dari pihak termohon nantinya. Kita akan tunggu secara seksama bagaimana nantinya untuk kelanjutan dari sidang pra-peradilan Roy Suryo pada pukul 2 siang hari nanti. Ardi. Baik, terima kasih Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita ke berita lainnya pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK dan Kejagung pada Rabu malam. Aksi dilakukan untuk mendesak KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia mendatangi gedung KPK pada Rabu malam. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para demonstran juga menduga adanya perlakuan istimewa dalam penegakan hukum dan mendesak agar Febri Adriansyah segera mengenakan rompi tahanan.
Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia juga menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendorong pengusutan kasus kematian penjaga rumah Febri secara terbuka. Mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami membawa tuntutan yang pertama itu mendesak pemerintah DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan yang kedua, usut tuntas kasus Febri Ardiansyah. Jangan ada intervensi dalam menangani kasus tersebut. Para mahasiswa menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Kea Dela Rosa, Nadia Panjaitan, Muhammad Khairuddin, A-News melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait OTT Bupati Pemalang, ada rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Laksana yang kini berada di gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Ismalia, silakan dengan laporannya. Ya Ardi, untuk dugaan kasus pemerasan di Pemkab Pemalang, tadi pagi dari gedung KPK ini sudah keluar 4 orang tersangka karena memang KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka. Ini terdiri dari bupati dan juga pihak swasta. Tadi keempat tersangka ini keluar menggunakan pastinya dengan rompi orange dan keluar dari gedung merah putih KPK ini sekitar pukul 8.30. Namun sebelumnya ada juga 21 orang yang memang sudah diperiksa terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu kemarin. Ini dari 21 tersebut ada 3 daerah yang memang dilakukan penangkapan, yakni di Jakarta, Pemalang, dan juga Poerjo. Selain itu juga istri dari Bupati Pemalang ini juga turut diperiksa, namun juga sudah keluar gedung KPK pukul 6 pagi tadi. Dan Ardi, selain memeriksa 21 orang, ini kemarin KPK juga menyita sejumlah uang tunai sejumlah 2 miliar. Namun tadi ketika kami menanyakan apakah ada alat bukti tambahan, jadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa ada juga dokumen dan juga alat elektronik yang turut juga diamankan, nantinya akan diekstrasi lalu akan dilakukan pemeriksaan karena memang kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Dan untuk selengkapnya nanti kami akan mendengarkan sama-sama mendengarkan konferensi pers yang akan dilakukan KPK pada siang nanti. Nantinya akan kami kabarkan kembali kepada Ardi dan juga pemirsa. Iya, Ismalia, tadi sebelumnya dikatakan bahwa ada dari pihak KPK yang terjerat kasus ini. Apakah sudah ada konfirmasi langsung dari pihak KPK? Ya, dari pihak KPK sendiri ini tadi kami menanyakan dan membenarkan, namun pihak tersebut adalah pihak yang sebelumnya memang diperbantukan seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya dari pihak KPK nanti akan menyampaikan di konferensi pers nanti siang yang akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. Ardi. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari dan juru kamera Laksana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.